Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Rabu 23 April 2025 kita melakukan servis bibit Mas Bos. Ini bibit varietas Bauci, usianya tepat 3 bulan hari ini. Kita servis guna mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik pembusukan karena kelembapan, terus bisa juga dimakan ulat karena emang ada beberapa kaper yang ada pada tempat penyimpanan bawang merah ini, tempat penyimpanan bibit ini. Ini ada kurang lebih 3 kuintal. Kalau kurang nggak mungkin, tapi kalau lebih mungkin. Ini masih 3 kintal lebih. Ini sisanya tinggal ini, yang lain sudah dijual ke teman-teman. Nah, sudah ditanam sama teman-teman dari Nganjuk Timur, kemudian dari kota lainnya juga ada. Nah, kosong Mas Bos. Terus ini yang potolannya. Nah, itu ada ayam mengeram, itu ada guremnya biasanya, nanti sudah ada obatnya. Terus ini potolan ini mungkin ya ada yang tukul Mas Bos. Potolan ini kemungkinan ya ada 1 kuintal lebih lah. Nanti kita ambil yang sudah tumbuh-tumbuh seperti ini. Oke, karena emang sudah 3 bulan. Kalau Bauci kan udah dia siap tumbuh. Nah, duh Mas, kalau sudah siap tumbuh kok kenapa jenengan sampean? Kenapa kok sampean tanamnya masih 2 bulan lagi? Ya nggak apa-apa, biar bibitnya agak tua sedikit, dan kita juga masih punya bibit apitan yang kita tanam kali ini, yang sekarang ini usianya 13 HST. Kita tanam di tanggal 10 April 2025. Jadi sekarang 13 HST. Jadi nanti ini setelah tanam kali ini, nanti raya hitungannya. Kalau Nganjuk sini, Nganjuk Tengah lah hitungannya, Nganjuk Tengah cenderung selatan, karena emang kita nyele ya Mas Bos ya. Mayoritas petani sekitar sini petani padi. Jadi yang nanam bawang merah ya orang-orang tertentu, bisa dibilang ya orang-orang pilihan. Rada anggak sekti. Nah, orang-orang pilihan emang jarang yang nanam loh Mas Bos. Nah, ini obatnya ya tak kasih tahu obatnya. Tapi nanti kalau jenengan memang menangkarkan benih sendiri di kota jenengan, nggih monggo. Karena beda ya kelembapannya di kota Nganjuk dan kota lainnya. Mungkin yang alasan Nganjuk bisa menyimpan bibit itu ya mungkin karena kelembapannya. Emang itu sudah anugerah atau pemberian dari Sang Maha Pemberi, Sang Maha Adil. Emang tonase Nganjuk itu sekarang mendapatkan 15, maksudnya 15 itu 1 kilogram bibitnya mendapatkan hasil panen 15 kilo aja itu sudah empet-empetan, sudah sulit. Tapi di kota lain dengan mudahnya bisa didapatkan. Bahkan tonasenya bisa sampai 25 bahkan lebih loh ya. Baik Bojonegoro, Tulungagung dan lain sebagainya. Bibit tajuk ini ditanam di kota-kota tertentu, kota-kota tadi yang Tresno Tani sebutkan, bisa sampai 25 ke atas atau 20 ke atas tonasenya. Nah, itu pemberian dari Sang Maha Adil, Sang Maha Pemberi ya. Rezeki sudah ditata. Nganjuk bisa menangkarkan bibit untuk menyimpan bibit karena kelembapannya. Terus tanahnya ada minusnya, nggak bisa menghasilkan tonase yang lebih seperti kota-kota lain. Kalau kota-kota lain bisa 20 ke atas, Nganjuk cuma mentok 15. Tapi keunggulannya bisa nyimpan bibit. Nah, jadi sudah digariskan masing-masing oleh Sang Maha Pemberi. Ya, ini loh Mas Bos, ini bibit obatnya ya cuma kalsium CaCO3 itu. Kita mix dengan menggunakan insektisida, kita menggunakan MIP
Mipcin. Sekarang Mipcin nggak ada kayaknya merek Mipcin, adanya Mipcinta. Terus kita bisa memakai Sunkill, Durban Taiwan, atau Cypermetrin atau apa, pokoknya untuk iber-iberan. Plusnya ini kita kasih kutu tok untuk kutu-kutuan, karena emang kita kan nernak karena kita kan nernak ayam tuh Mas Bos. Nah, nernak ayam kan ada ayam biasanya ada guremnya, kutu-kutuan, makanya kita kasih kutu tok karena penyimpanan kita di tempat terbuka. Nah, kelemahannya tempat terbuka ini lembab, kalau ada air hujan terus ada anginnya bisa masuk ke sana. Ya, semoga kedepannya kita bisa membuat tempat penyimpanan yang lebih baik lagi. Terus guremnya kan bisa berterbangan kemana-mana tuh Mas Bos. Kalau ada apa hewan, nah, kalau ada ayam, nah, makanya kita kasih kutu tok. Terus kita kasih wangi-wangian, kita kasih semacam merek dagang aja ya, kayak Molto atau Downy atau apa, yang kira-kira bisa mengusir ngengat atau kaper ataupun hewan-hewan kecil lainnya, jadi biar nggak mampir ke tempat penyimpanan kita. Wes, jadi itu aja. Cuma kalau teman-teman menyimpan sendiri terus ada kegagalan, kayak teman-teman yang dari Kediri, dari mana itu juga pernah chat kita, komunikasi, kita nggak bisa nyimpan benih Mas, mungkin kelembapannya tinggi, anyep gini. Nah, mungkin juga bisa diakali kalau dikasih bawahnya dikasih rabetan seperti ini, terus dikasih plastik atau apa, mungkin bisa, tapi ya nggak tahu kelembapan yang atas, kelembapan yang udaranya. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan atau faktor lain. Makanya nyimpan bibit itu juga agak ribet Mas Bos. Nah, kita juga nyervis ini lagi, kita servis lagi. Karena emang ada beberapa yang ini loh Mas Bos, trocoh ini loh. Kita laban. Nanti tempatnya kita bikin layak. Yang ini aman kalau yang di tempat sini. Nah, oke, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Ya, walaupun cuma seperti ini. Jadi kita ulangi lagi, ini untuk kepentingan kita sendiri, tanam nanti 2 bulan lagi. Di bulan 6 ya nanti, di bulan 6 pertengahan mungkin kita tanamnya atau 6 awal. Terus untuk teman-teman yang mau pesen bibit nanti bisa saya ampirkan. Oke, mohon maaf Mas Bos, videonya sempat terpotong karena memori penuh Mas Bos. Maklum, HP biasa. Oke, untuk teman-teman ini bibit kita tinggal ini. Ini untuk persiapan tanam sendiri. Kalau jenengan menghendaki bibit bauci, bisa Tresno Tani ampirkan ke tempat kakak Tresno Tani, kakak misanan atau anak dari Bude. Nah, seperti itu. Kalau jenengan menghendaki dan kerso, kalau mau loh ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, kalau menghendaki bibit Tresno Tani ya mohon maaf, kita tidak bisa ngasih pelayanan Mas Bos ya, karena tinggal untuk keperluan tanam sendiri 2 bulan lagi. Oke, mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga nanti kedepannya kita bisa nyetok bibit untuk petani langsung ya Mas Bos ya. Jadi nanti enak kita biaya atau harga petani, jadi sama-sama enaknya. Tresno Tani juga nggak lewat calo menjualnya atau nggak lewat makelar, terus jenengan juga ambilnya juga tidak lewat makelar, jadi langsung ke sini ke tempat Tresno Tani, jadi sama-sama enak, kita nanti ambil harga tengah. Oke, seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.